Halo, saya sebagai perwakilan tim dari Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Judul yang kami angkat adalah memprediksi jumlah korban bencana berdasarkan jenis bencana dan tingkat kerugian di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Dwi Wahyu. Halo, perkenalkan nama saya Ensan Jibwa. Perkenalkan, nama saya Angel Patricia. Perkenalkan, nama saya Anja Rohmah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhoni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliza Akbar. Oke, langsung saja saya jelaskan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sebuah perakiraan jumlah korban bencana yang nantinya akan digunakan oleh BPBD pada situasi tanggap darurat. Mengetahui jumlah korban bencana penting untuk memperhitungkan jumlah personil dan peralatan medis yang diperlukan saat terjadi sebuah bencana, sehingga pelaksanaan tanggap bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lembaga yang bekerja sama dengan kami pada kesempatan kali ini adalah BPBD Kabupaten Bogor. Proyek ini juga dibuat setelah melalui pertimbangan mengenai ketersediaan data serta jenis data yang tersedia pada database BPBD Kabupaten Bogor. Data yang kami terima adalah data dengan judul Lab BA yang mulai dicatat dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Untuk membuat sebuah machine learning, maka file-file tersebut perlu digabungkan. Namun setelah kami pelajari, ternyata file yang tersedia memiliki format yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka file ini kami gabungkan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Setelah data digabungkan ke dalam satu file, tim kami melakukan proses data understanding. Kami mempelajari maksud dari setiap kolom yang ada, lalu kami memilih dan mempertimbangkan kolom yang nantinya akan kami gunakan untuk diolah menggunakan machine learning. Kolom yang kami pilih adalah kolom waktu, jenis bencana, kolom kerugian materi rumah, kolom kerugian jiwa, jumlah kakak, serta kami memilih kolom untuk target atau yang untuk kami prediksi adalah kolom jumlah jiwa. Setelah memahami data, selanjutnya tim kami melakukan tahap data preparation. Tahap ini dimulai dengan mentransformasi bentuk kolom yang ada sehingga terlihat menjadi rapi seperti yang ditampilkan saat ini. Setelah data menjadi rapi, selanjutnya kita mulai untuk mentransformasi data. Pada tahap ini kami menggabungkan kolom jenis bencana dan mengubahnya menjadi angka. Angka-angka tersebut mewakili jenis bencana yang ada. Sebagai contoh, angka 1 mewakili tanah longsor, angka 2 mewakili banjir, dan seterusnya. Sedikit catatan pada tahap ini, jenis bencana gempa bumi, pergeseran tanah, dan kekeringan kami gabungkan ke dalam kategori lainnya, yaitu angka 5. Hal ini dikarenakan jenis bencana tersebut digolongkan pada kategori lainnya pada pencatatan file sebelum tahun 2020. Proses selanjutnya adalah mentransformasi nilai data menjadi sebuah angka. Tanggal kami ubah menjadi nomor hari, yaitu 1 sebagai Senin, 2 sebagai Selasa, dan seterusnya. Hal ini kami lakukan setelah kami membuat grafik dan melihat adanya perbedaan jumlah korban jiwa pada hari-hari tertentu. Hal yang sama kami lakukan pada data waktu atau jam, karena terlihat perbedaan jumlah korban jiwa pada jam-jam tertentu, seperti mungkin pada malam hari karena orang-orang sedang banyak berkumpul di rumah. Hal ini menyebabkan kolom jenis bencana, kolom hari dan waktu akan menjadi kolom kategorikal, sementara kolom lainnya akan berjenis numerikal. Perbedaan jenis data ini sudah kami sesuaikan ketika membuat program Python untuk machine learning. Setelah itu, kami melakukan data cleansing menggunakan Python. Tahap ini meliputi pengecekan outlier, penghapusan data duplikat, serta penghapusan baris dengan data nol. Output dari program ini lalu kami cek manual untuk memastikan data sudah benar-benar bersih. Data yang sudah bersih lalu kami buatkan kode machine learning menggunakan algoritma random forest. Setelah itu kami membuatkan machine learning untuk membandingkan menggunakan algoritma lainnya. Algoritma pembanding adalah SVM, KNN, dan gradient boosting. Hasil learning tersebut lalu kami bandingkan dan kami pilih hasil yang terbaik.
Berdasarkan hasil perbandingan, maka dipilihlah algoritma gradient boosting. Hasil learning menggunakan gradient boosting selanjutnya kami jadikan sebuah aplikasi. Namun sebelum itu, kami menyimpan terlebih dahulu hasil pembelajarannya ke dalam sebuah file pickle atau format .pkl. Setelah itu, kami membuatkan sebuah kode aplikasi dengan menggunakan modul Flash. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Untuk melakukan demo, saya akan close terlebih dahulu. Aplikasi yang dibuat disimpan secara offline di PC yang saya gunakan untuk merekam saat ini. Ini adalah tampilannya. User tinggal menginput berdasarkan kolom-kolom yang tersedia. Ada jenis bencana, jumlah kakak, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, terancam dan hancur. Rusak ringan, sedang, berat adalah jumlah rumah yang memiliki kerusakan berdasarkan kategori tersebut. Data-data ini tidak perlu diisi semua, hanya berdasarkan apa yang terjadi. Misalkan ada satu yang rusak ringan dan jumlah kakaknya misalkan ada 5. Jika yang lain tidak diisi, maka dianggap null. Namun ada kolom yang harus diisi pada menu ini, yaitu kolom jenis bencana. Jika ini tidak diisi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya contohkan di sini menggunakan angin kencang. Lalu kita predik. Setelah diklik predik, akan timbul halaman seperti ini. Di sini di atas ada tabel yang hanya sebagai konfirmasi berdasarkan data apa saja yang diinput. Lalu yang di bawah ada sebuah hasil prediksinya. Perakiraan jumlah korban yaitu banyak atau lebih dari 13. Kolom-kolom yang diminta untuk diisi tadi adalah kolom-kolom yang sesuai dengan apa yang digunakan oleh machine learning. Namun ada 2 kolom yang tidak perlu diinput oleh user, yaitu waktu dan tanggal. Karena untuk waktu dan tanggal otomatis diambil dari data ketika user mengklik tombol predik tadi. Untuk sisanya harus diisi secara manual. Kami sadar proyek yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Namun kami berharap apa yang telah kami buat ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Pada pembuatan proyek ini, kendala terbesar yang kami hadapi adalah data yang tersedia. Selain karena file data yang memiliki format yang berbeda-beda, jumlah data yang tersedia pun tidak terlalu besar. Selain itu, kredibilitas data yang kami terima juga sedikit diragukan karena data dicatat dari sumber yang berbeda-beda seperti ketua RT, polisi, atau BPBD itu sendiri, sehingga dikhawatirkan terdapat kesalahan pencatatan ataupun kesalahan informasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya akurasi hasil machine learning. Mungkin sekian saja video yang dapat kami buat. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.